diproses itu. Fungsinya di spray dryer itu, sebentar, ini saya agak bingung sih masih ceritanya ini. Jadi bahan bakunya ini kalau saya lihat di halaman 17, ya di halaman 17 di subbab 323 itu tahap pemurnian produk bertujuan untuk memisahkan bla bla bla. Nah, keluaran produk keluaran cooler diumpankan ke spray dryer. Ini spray dryernya ini untuk yang terakhir kah sudah? Untuk Iya jadi bubuk Pak, terakhir. terakhir ya? Iya, Oke, iya. suhunya berapa? Di spray dryer Kak Pak. Iya, spray dryer. 180 Pak. 180. Kemudian pertanyaan Iya. saya, kenapa setelah di evap, ya kalau saya baca sih setelah di evap itu dikulerkan dulu. Masuk cooler dulu baru di spray dryer. Kenapa nggak langsung spray dryer aja? Iya, jadi sebenarnya itu kenapa kami awal juga gitu Pak, tapi ternyata pas kami cari, karena sebenarnya suhu panas di evaporator itu udah mendekati titik keunggulannya si susu kedelai. Jadi kami perlu turunkan lagi Pak supaya dia tidak sampai terkoagulasi. Walaupun di spray dryer itu suhunya panas, tapi karena masa waktu waktu tinggalnya itu hanya 6 detik berdasarkan buku Wallace. Jadi makanya kami perlu pendinginan dulu Pak supaya titik keugulasinya itu tidak ada tidak apa sih susu kedelainya itu nggak sampai dapat titik keugulasinya, makanya perlu didinginkan dari setelah evaporator. Eh, jadi kalau itu titik koagulasinya berapa derajat sih? Kalau dari literatur kami ada yang sampai 100 100 sama ada yang minimal 80 maksimalnya 100 Pak koagulasinya susu kedelai. Sedangkan Oke. evaporator itu udah di titik 100 derajat karena di spray dryer itu 180. Nah, makanya kami butuh pendinginan dulu. Walaupun itu di antara range-nya ya. Tadi kan range-nya 80 sekitar 100 sekian kan. Iya, Pak. Walaupun di antara itu tetap perlu cooler ya. Kalau menurut jurnal sama ada buku tentang soy milk product itu disarankan penggunaan cooler dulu, Pak. Supaya Cooler untuk sampai 40 mencegah. derajat gitu ya diturunkan. Iya, diturunkan dulu, Pak. Jauh banget ya. 40 nanti naik lagi ke seratusan Iya. sekian. Oh gitu. Oke oke. Nah, berikutnya terakhir nih deh. Kelamaan nanti saya terakhir aja. Terakhir itu saya baca di utilitas ya, Iya. di utilitas itu di flowsheet-nya itu Iya. ada tulisan cooling water sama cooling water return. Apa bedanya? Bukan, cooling water itu bisa pendinginan. Untuk cooling water itu Pak, cooling water yang dari proses utilitas itu langsung untuk mendinginkan di coolernya. Tapi kalau cooling water return itu sisa dari gimana sih? Cooling water return. Jadi uh, cooling water return kami nggak buang ya Pak, sisa air pendingnya itu. Jadi Ah, kami olah lagi. Nah, itu yang cooling water return. Tapi kalau cooling water yang di atasnya steam return itu fungsinya mm-mm. buat mendinginkan steam return. Itu Pak bedanya. Asalnya dari mana? Yang mana nih Pak? Asal Cooling cooling waternya water, kapan? cooling Cooling waternya aja, waternya cewek. asalnya dari iya, dari utilitas juga Pak. Jadi kami kan mungkin udah sama kayak yang sebelumnya. Jadi kami sempat diskusi bahwa pendinginannya pakai apa buat steam return. Nah, kami berasumsi bahwa si steam return dan cooling water return ini tuh kan berasal karena proses udah jalan. Otomatis berarti sebenarnya air pendinginnya sudah dihasilkan. Nah, jadi pendinginan kami itu tetap pakai cooling water Pak yang di steam return. Cooling water yang keluaran dari P710 itu ya? Iya Pak, yang paling ujung ya tentang cooling water Iya, itu. menara cooling water itu ya? Iya, yang setelah cooling tower. Ah, yang dipompa lewat L713 itu kan? Iya, iya benar. Nah, itu ya. Ah, Ya. oke, kalau memang dari situ, kenapa tidak dibuat piping saja?
Saran aja nih. ke atas, karena kalau dari sini saya berasumsi bahwa ini dari proses atau dari sumber lain. Oh, oke Pak. Piping. Makanya tadi saya bolak-balik baca ke apa namanya, closet yang proses itu cuma ada UPL, SR dan CWR. Iya Pak. Yang ceweknya nggak ada, makanya saya bilang, bu cewek dari mana nih? Oh, Oh, iya nanti Pak. dari situ aja ya. Saran saya sih nanti Iya Pak. dikonsultasikan Iya Pak. dengan pembimbing. Karena Oke kalau ini Pak. pembacanya itu dari tempat lain, bukan dari Iya. kita sendiri. Oke, maksudnya dari proses kah atau dari mana gitu loh, ya. Tapi kalau memang dari keluaran dari P710 ya udah dipecah saja aliran keluarannya setelah pompa. Satunya ke Baik cooling Pak. water, satunya ke proses, Ke satunya cooling, ke ke steam printer pendinginan. ya. Satunya ke Ya, steam ke pendinginan printernya. itu aja. Iya Pak. Oke, sip ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih juga Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Tony. Kita lanjut ke Pak Yudi. Oke, suara saya jelas, Bu. Suara saya jelas. Aji gimana? Kalau saya jelas. Aji, jelas suara Pak Yudi? Aji macet, Pak. Oh, iya, macet Pak. Ini sengaja ini. Nah, hilang nih. Sengaja. Aji jelas suara Pak Yudi? Baru masuk Bu. Oh ya. Ya Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, kedengaran ya, kedengaran ya. Iya Pak. Oke, ini aja saran dulu. Iya Pak. Saran dulu, nanti kalau satuan sama ya seperti yang dulu ya. Itu kalau memang meter samakan ke metrik PSI itu ada yang tadi saya lihat ya di beberapa tempat tadi tebal panjang ukuran kemudian tinggi ya kemudian tebalnya masih berupa in seperti itu di tangki kalian tebalnya masih berupa in ya gitu karena Iya Pak. jarang sih beli bahan itu kecuali memang ini ya kecuali memang bau gitu ya memang ada yang satuan Iya. dan sebagainya disamakan aja seperti itu kalau memang mau di metrik nanti semua British semua seperti itu beda ya kalau memang tadi kalau misalnya saja di listrik ya kamu bicara dan kamu ubah ke KW kan ke satuan metrik nggak masalah sih seperti itu ya tapi tadi bicara dimensi tadi loh dimensi teman-temannya metrik ada satu yang masih British seperti itu ya. Iya. Gitu, nanti tolong diubah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya menarik ini sebenarnya kalian kan mohon maaf maksudnya kan muslim semua gitu ya istilahnya kan di bapak ini maksudnya coba banknya jangan pakai bank konvensional gitu kan sekali bank syariah gitu. Oh, iya Pak. Bagi hasil gitu loh kan sekarang kan kan bisa ya dapat data bank syariah ya gitu kan apa nggak memungkinkan pinjam di bank syariah katanya Iya Pak. Bang. kenapa Enggak Pak. ya kan bisa kan ya Iya. Banknya kan. ya jadi bagi hasil gitu kan istilahnya sekarang kan barokah mudar apa namanya saya lupa ya istilahnya kan gitu ya jadi tapi saya nggak tahu kenapa ya mindsetnya masih di bunga bank itu masih zaman saya ekotek zaman tahun 99 ya seperti itu gitu kan bank banyak kalau memang atau ke bank luar negeri sekarang Bukopin kan dipegang Korea itu kalian kan yang suka nonton drakor itu ya ke Bukopin sekarang itu kan seperti itu gitu. Ya Bukopin itu Korea gitu kan seperti itu sekarang LG Samsung sudah masuk ke situ ya gitu kalau kalian lihat ininya loh ya lihat pergerakannya ya seperti itu itu jadi saya nggak tahu kalau memang saya sukanya Bukopin Pak gitu karena Korea minded saya seperti itu kan atau saya suka bank syariah tapi saya nggak ngelihat ini maksudnya ini masih produk lama gitu maksudnya kan
bunga bank seperti konvensional ya, seperti itu. Tapi nggak ada alasan lain ya, seperti karena memang ikut aja dengan seniornya itu ya, kan ikut dari senior ini itu katanya, ya, ya kan? Ya, Iya, Pak. gitu. Oke, Pak. oke. Kemudian tadi sudah ya masalah daya tadi sudah Pak Tony sudah sampaikan ya, seperti itu. Cuman pertanyaan berikutnya adalah itu saran tadi ya, saran saya nggak tahu apakah mau dirubah atau gimana ya, seperti itu. Nah berikutnya adalah ini, saya sebenarnya ingat ya, ini memang proposalnya sama ke seminar hasil lama banget ya kelihatannya, ikuti pandemi katanya, seperti itu. Ya, Di. Kan bulan Mohon maaf, Pak. Tadi terputus, Pak. Iya. Nah, ini sisanya kalau jaringannya. Antara waktu proposal ke hasil ini lama Apa, Pak? banget ya. Waktu antara Kok proposal nasi ke putus? hasil. Waktu apa, Pak? Waktu dari seminar proposal ke seminar hasil. Kan lama ya. Iya, Pak. Bu Novi, suara saya jelas, Bu? Jelas kalau saya, Pak. Jelas ya? Enggak, mungkin jaringan saya di sini, Pak. Oh iya, enggak. Saya memastikan antara tetangga sebelah lancar. Ya, cross check gitu kan. Gitu. Oke. Kan lama ya seperti itu. Makanya saya bilang ini kan antara nggak tahu kendalanya apa kan seperti itu atau gitu. Ada kendala nggak ini? Ada, Pak. Oh, ada. Atau memang kalian lagi fokus mendirikan pabrik susu kedelai? Ada kendala, Pak, maksudnya. Oh, kendala saya. Oh, kendala sebentar aja diselesaikan, harusnya bisa cepat selesai lah ya. Maksudnya gini, yang menarik selama kalian ngerjakan dari seminar proposal ke seminar hasil, ya, berapa banyak susu kedelai yang kalian minum? Belum dihitung, Pak. Mohon maaf. Belum ya, kira-kira. Kalau belum dihitung berarti banyak dong. Susu kedelai yang saya minum. Kalau satu hari aja kan 200, Pak, 200 mili. Kalau dikali setahun berapa hari tuh? 350 sekitar 6.800 mili itu berapa liter tuh? Gini aja, gini. Oke, ini 250 ya. Kalian beli di mana sih? Itu 200 ukuran 250? Kalau sebenarnya kalau kami, Pak, itu patokannya kalau yang cair. Kalau yang cair kan tadi Bapak bilang minumnya itu berapa banyak. Jadi kami ya anggapannya itu tuh udah kami olah. Nah, patokan kami yang udah berjual yang dijual di pasaran, Pak, kan ada kemasan 200 mili sama 250 mili untuk usia dewasa. Jadi ini nggak usah terlalu tinggi-tinggi itu jawabnya. Yang biasa aja kan, saya tanya berapa banyak susu kedelai yang kalian minum, gitu kan? Saya nggak minum susu kedelai sih, Pak. Tuh kan, itu kan, ininya susu sapi, Pak, gitu. Sebentar, kan saya lanjut pertanyaannya. Oke, kalau susu kedelai ya yang ada di pasaran, pembandingnya. Iya. Merek apa sih kalau mau jadi pembanding? Ini merek pembanding. Susu kedelai merek pembanding. Ada 4, Pak. Apa? Bukan. Jadi kalau yang udah berdiri ya, Pak, itu Ultra ada Mandala 25. Ultra ada nggak Ultra Jaya? Kalau kedelai, kalau yang kedelai nggak ada Ultra, Pak. Oh iya, benar. Makanya kalian itu benar. Saya kira nanti nyebut Ultra gitu kan. Oke, lanjut. Ya. Mandala tadi. Metabolis, Beta R, sama Natoya. Oke, Natoya. Oke, 1 liter harganya berapa sih susu kedelai?
Bapak, 1 liter ya? Harganya berapa sih? Kalau susu kedelai 32.500 Pak, yang cair tapi. 32. Oke, sekarang saya balikan ke kalian. 1.400 ton. Ya, Ya. berapa liter? Berapa Setara berapa liter? liter itu? Sebelahnya. Tapi itu untuk 1.400 masak. ton. Bentar ya Pak. Ya, itu harusnya cepat dong. Ini kan Iya, mau iya. bahas susu kedelai kita ini kan. Iya, dikali. Iya, bentar. Harusnya lihat Aku kali densitasnya. berapa liter? Aduh, Mas. Bentar. Sebentar ya Pak, saya kali densitasnya Pak. Ya densitasnya dikasarin aja ya, kasar aja lah densitas kasarnya. Ya. Lama banget. Jadi kalau dikali sama densitas itu densitasnya 1 ton berarti. Bentar ya Pak. Saya kali 1.000. Yang di luar kita di sini nih audiensnya nih. Gitu. Yang menarik dari skripsi ini masalah uang gitu kan. Iya Pak. Walaupun muka saya bukan materialistis ya, tapi ini masalah masalah materi ini menarik sekali gitu kan. Gitu. Bapak saya udah tahu berapa liter Pak. Ya berapa? 1 juta liter. 449.000 liter, sorry. 1 juta. Ya sekitar 1,4 jutaan aja Pak. Kan ini kurang lebih dengan air lah seperti itu ya, gitu ya. Kasarannya tadi kan. Ya. Oke lah, sekarang dikali harga jual 30.000 seperti itu. Berapa? Sekarang masih enggak? Tadi kan kalian berapa M itu modalnya? Untungnya dari penjualan itu Pak. Ya, ya kan 1.400 jika kalian punya tadi kan bisnisnya berapa? Ini kan miliaran ya tadi ya. Dana yang diberikan, iya kan miliar kan dari sini ya. Iya. 7 juta. Kalau dihitung-hitung gitu kan dengan harga penjualan pesaing gitu kan, ini sedikit sekali. Ininya malah hampir-hampir kerja bakti saya lihat tadi, hitung gitu kan. 1,4 juta dikali 30.000 seperti itu. Kemudian kan itu nih berapa sih keuntungan kalian kalau misalnya modal sekian tadi kan anggaplah modal dari berapa tadi modal dari ya berapa fixed cost dan variable cost ditambahkan kan gitu kan. Tanya akhirnya si perusahaan ini butuh berapa duit sih gitu. Totalnya. Ya. Ya selama proses ini maksudnya saya melihat tadi kan gitu nih 1,4 juta dikali 30.000 sekian M kan gitu kan. Nah sekarang dengan tadi proposalmu dan perhitunganmu seperti itu berapa sih untungnya akhirnya gitu kan seperti itu atau saya yang salah nanyanya Pak jangan gitu Pak melihatnya Pak melihatnya pas setelah 3 tahun saya baru untung seperti itu gimana jelaskannya? Benar aja sih Pak, cuma kalau dalam perhitungan itu juga dimasukin Pak, salah satunya juga. Jadi biaya pengeluaran kami, salah satunya juga pembelian bahan baku, terus biaya pemasukannya, keuntungan dari penjualan produk. Memang benar kok Pak, itu dimasukin dalam hitungan ekoteknya. Iya, ya benar. Akhirnya kan kembali tadi, kalau memang untungnya tipis, lebih baik salah satu ini mana bagian yang mau kita kurangi? Jangan-jangan alatnya terlalu kebanyakan. Tangki ini banyak. Tangki. Iya Pak, iya. Cuma memang akhirnya kan saya ke situ tuh hanya tangki ini ya di bab berapa ya? Jadi tangki tadi di bab 7 ya atau di layout tadi ya tangki ini iya. kalau tangkinya saya kurangi bisa nggak ini ya? Seperti itu tadi ya. Dari tangki ya, tangki ada nyuci, rendam ya seperti tapi oke lah, apa bahannya beda-beda Pak, ada santan, ada yang lainnya tadi ya. Tadi di tadi ya.
bab 7 tadi ya, tata letak aja kan bisa digambarkan tuh, itu persiapan bahan baku aja, tangkinya sampai 8. Walaupun saya belum masuk Iya. ke hal teknis loh ya, teknis tadi kan ada SM dan lain sebagainya. Saya tanya dulu, kalau misalnya tadi untungnya sedikit, gitu ya, kalian mana sih yang mau bisa dikurangi, ataupun untungnya masih banyak, untungnya masih banyak, jelasin ke saya dong, gitu ya. Harga jual di pasar sekian Pak, harga modal saya sekian, seperti itu. Walaupun kalau kalian bilang kan, oh masih layak dibangun, gitu kan, gitu kan. Tapi kalau saya sebagai orang luar, saya akan bilang, kalau harga per liter itu 30.000, sekarang setahun dapat sekian M, 28 M ya, kalian gaji aja setahun udah 15 M, seperti itu. Jadi 15 M belum alat-alat lain sebagainya, seperti itu. Nah, gitu. Nah, atau tempatnya terlalu luas ini. Berapa hektar sih ini pabrikmu? Aku nggak dengar ya. Ya, kan, dengar kan? Gitu. Ini masih ada kata-kata yang hilang nanti. Maaf Pak. Ya, ya. Ada berapa hektar luas pabrikmu? Berapa hektar? Kalau dalam bentuk meter persegi itu luas tanah di spek, ada di spek aku masukin luas tanah ini ada lagi. Ini pemiliknya, owner ini harusnya hafal ini, gitu kan? Jangan ukuran rumahnya nih nggak ngerti nih. Rumahmu ukuran berapa? Gitu. Jangan. Jadi kalau buat luas pabrik kami 23 meter persegi Pak. Hah? 23 meter persegi? 23.000. Sorry Pak. Berapa hektar? Hektar ya. Pasti. Oh, kan ada teknik loh. Cuma berapa hektar? Ya Pak, gitu. iya. Mbak, 1 hektar itu seberapa besar sih Mbak? Skala lab kali dia 23 meter persegi atau skala 23.000 Bu. Bukan 20. Lamanya saya banding kalau 23.000. Suaranya ada suaranya hilang. Bapak ngomong nggak? saya nunggu gitu ya. Berapa hektar ataupun 1 hektar itu seberapa besar sih samaannya bisa kamu berikan ya, seperti itu. Kalau dalam bentuk hektar sekitar 2,4 hektaran Pak, 2,3 hektar lah. 2,4 hektar ya. Iya. Kalau itu kegedean nggak ya satu pabrik? Termasuk besar nggak? Termasuk besarnya 2,4 hektar gitu. Atau kecilan? Kalau lokasi pabrik itu kalau menurut kami cukup Pak untuk kapasitas segitu, karena kalau saya cek sekitar 23 meter persegi itu kemarin sekitar seluas gor segiri gor segiri Pak. Gor segiri 2,4 hektar? Iya, 2,4 hektar Pak. Kemarin saya coba cekkan sama teman saya yang ada tugas digitasinya, terus saya minta tunjukin seluas apa sih 23 meter persegi, terus dia tunjukin kalau seluas gor segiri Pak. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Untuk pabrikmu 1.400 itu pas aja ya gitu ya? Iya Pak, karena kalau dari kapasitas di buku Filbran itu kapasitas kami memang kecil ke sedang Pak. Jadi untuk ukuran segitu logikanya menurut kami cukup lumayan tempatnya Pak. Oke. Maksudnya tadi
oke ya, ketika nanti setengah, maksudnya tadi kan bicara uang, tadi ini kan balik ke uang, tadi kan bagian tanah Iya. kita mau di korek-korek kan seperti itu, sehingga ataupun dievaluasi apakah luas tanah ini kebesaran kan seperti itu atau pas kan seperti itu. Karena kan ini kan kalau lihat gambar diagramnya kan satu line aja gitu kan, satu line lurus aja kan seperti itu. Kan bisa vertikal ke atas sebenarnya gitu kan, ya. Ya, oke lah, tapi oke lah itu kan ada alasan kalian ya seperti itu. Oke, nah, Iya. kemudian ya tadi tanah, kemudian tangki tadi memang nggak bisa dikurangi lagi ya tangki. Kalau tangkinya ukurannya tuh udah disesuaikan sama laju alir ya Pak. Jadi kalau untuk mungkin kalau malah adanya di jumlahnya memang ya Pak. jumlah dari jumlah. Apa Pak? Tolong diulang Pak. Ya, jumlah. Jumlah tangkimu ada berapa? Total tangki Pak ya? 13-an Pak tangki. Termasuk tangki juga. Saya tangki itu harus semuanya ada atau harus bisa ada yang bisa dipotong? Kalau menurut kami cukup aja Pak, nggak bisa dikurangin karena kalau digabung misalnya tangki pencucian NaOH sama NaHCO3 harus memang ada dicuci dulu supaya bahan kimianya nggak campur. Jadi kalau buat dikurangin kemungkinan nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, seperti itu ya? Iya Pak. Oke, nggak bisa ya. Oke, kalau itu aja dulu Bu Novi, ya cukup. Terima kasih Pak Yudi. Kita coba Pak Kahar ini apa sudah bergabung belum ya? Pak Kahar. Pak Kahar. Ini Pak Kahar belum bergabung nih. Kita masih nunggu Pak Kahar. Ya Lutfi dan Aji. Saya mau lihat PF di kalian. Sudah cukup kabuk besarnya. Belum tampil ya, belum tampil. Bu. Di stop screen dulu, stop share Iya, Bu. dulu, baru saya ulang. Sudah masuk gambarnya? Sudah, belum? Sudah. Di bagian mana, Bu? Bagian semuanya, Ji. Oh ya, kecil tapi. Mulai dari awal, Ji, dari bahan masuk. Iya, dari bahan masuk pertama kacang kedelainya masuk, Bu. Yang kecepatan ya kayaknya. Nggak apa-apa. Jadi dari kacang kedelai masuk, yang F11 dari gudang itu nanti dibawa pakai bal konveyor. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki pencuci dulu karena anggapannya dari kedelai itu kan dari gudang masih ada impuritisnya. Terus stop sampai situ. Dari gudang ke tangki pencucian menggunakan konveyor. Iya. Berarti terbuka. Kenapa Bu? Terbuka? Terbuka ya. Konveyornya terbuka. Kalau buat yang kacang kedelai dari, iya. Kalau yang ini terbuka Bu masih. Ini kacang kedelai yang digunakan seutuh-utuhnya kacang kedelai. Maksudnya ya, apakah ada pembersihan dulu atau dia yang sudah masuk gudang ini dalam kondisi kedelai yang sudah siap pakai atau memang masih bahan baku kedelainya, bahan baku yang sebenarnya baru dari belum perlu dibersihkan dulu atau sebagainya gimana? Kalau asumsinya udah Bu, jadi ketika kami cuci itu memang bahasanya tinggal mencuci karena setelah disimpan di gudang.
mungkin masih ada debu yang menempel, tapi kalau belinya asumsinya memang yang udah bersih, belum, bukan yang benar-benar masih ada tanahnya gitu. Iya. Oke. Kemudian tadi dari gudang kan menggunakan conveyor ke tangki pencucian ya. Iya, dengan bantuan hopper dulu, Bu. Jadi dari hopper dulu, nanti baru dari hopper itu yang media untuk masukin ke dalam tangki pencucinya, Bu. Oh iya. Itu berapa kapasitas tangki pencuciannya? Kapasitas untuk dalam satuan volume itu dalam meter kubik ya Bu, itu 0,072 meter kubik. 0,072 meter kubik. 072 Meter kubik. Dapat angka 0,072 meter kubik dari mana, Ci? Oke. Iya, Bu. Jadi kamu awalnya dapat volume atau rasio, maksudnya pakai perbandingan massa atau seperti apa? Per kilonya mungkin menggunakan air seperti itu atau gimana? Jadi awal masuknya itu kami kan pertamanya pakai basis ya Bu, basis nebak. Nah kemudian pakai faktor pengali Bu. Jadi dari hasil produk itu kami kali sama faktor pengali kami bahwa untuk menghasilkan kan 1.400